Saya undang semua untuk berdiri. Suasana mungkin sedikit berubah ya. Dan kita percaya sukacita Allah memenuhi kita semua. Amin. Biar segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kita angkat pujian. Mulia sembah Raja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
bagi Raja. Bapa di dalam surga, betapa baiknya Engkau Tuhan, mulianya Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua ini karena anugerah dan kemurahan-Mu. Bapa di dalam surga, pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami kembali lagi datang untuk memuji, mengagungkan Tuhan. Karena Tuhan terlalu baik buat kami semua, supaya kami boleh ada karena Tuhan. Karena ada di ujung tahun 2012 ini Tuhan, beberapa hari kami akan tinggalkan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan, semua ini karena Tuhan. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan jalannya ibadah ke dalam tangan-Mu pada pagi hari ini. Baik dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya, kuasai dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Lawati kami semua dengan lawatan Allah. Kami boleh merasakan sukacita yang besar yang Engkau berikan buat kami. Karena Engkau lahir bagi kami, Engkau lahir sudah menyelamatkan kami, sehingga kami boleh percaya kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan, ya Tuhan, seluruh hidup kami, hati pikiran kami, kehidupan kami sudah letakkan di bawah kaki Tuhan. Engkau ambil alih sepenuhnya Tuhan, supaya benar-benar kami boleh merasakan dan menikmati akan kebesaran daripada Tuhan. Kami berdoa buat setiap pelayan-pelayan-Mu. Engkau sucikan mereka, Engkau kuduskan mereka, Engkau layakkan mereka semua Tuhan. Karena mereka melayani, mereka mengasihi Tuhan. Kami berdoa buat pimpinan pujian, baik singer, baik musik, ya Tuhan, baik kolektan, khususnya multimedia, khususnya buat hamba-Mu yang akan melayani kebenaran firman-Mu. Urapi dengan kuasa-Mu apa yang ditabur sebentar Tuhan. Pada hari Natal ini kami diberkati oleh Tuhan. Terpuji akan nama-Mu Tuhan. Kalau ada kuasa-kuasa yang tidak berkenan, Engkau hancurkan di dalam nama Yesus. Kuasai dengan Roh-Mu. Terpuji akan nama-Mu. Kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk. Ya, puji Tuhan, hari yang sangat mulia, hari yang telah dijadikan Tuhan bagi kita semua. Ya, sebab itu kita mau menyambut Natal ini dengan penuh sukacita. Amin. Kita mau menyambut kelahiran Raja di atas segala raja dengan hati yang bersyukur. Amin. Puji Tuhan. Mari kita sambut sang Raja kita. Saya undang semua untuk berdiri. Puji Tuhan. Yuk, beri salam kiri kanan. Mari kita sambut Raja di atas segala raja. Haleluya. Puji Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Mari kita sambut sang Raja. Biarlah dunia bergembira karena kelahiran Tuhan Yesus yang ada di setiap hati orang percaya. Puji Tuhan. Mari kita sambut sang Raja.
melalui pujian yang kedua. Saya silakan duduk Bapak Ibu. Saya mau undang pemuda dan remaja menaikkan pujian syukur kepada Tuhan. Cinta merindu hadiah yang indah dan menawan, namun tak menyadari seorang lagi bahwa keselamatan
mau meninggikan Sang Raja di atas segala raja. Karena selain dia menyelamatkan kita, dia juga adalah Allah Immanuel yang selalu menyertai saudara dan saya setiap saat. Amin. Saudara tetap kuat. Saudara tetap bertahan. Haleluya. Sang Raja damai. Pujian lalu. Puji Tuhan.
Dia juga Allah yang pelihara kita. Itulah Allah Immanuel. Tetap kuat, tetap bertahan apapun yang terjadi dalam hidup ini. Puji Tuhan, kita menyambut firman Tuhan yang memberi kekuatan bagi kita. Rohnya bergerak dalam kita. Puji Tuhan. Kita angkat pujian Immanuel, Bapa Buddha Allah dan Kristus. Kau yang sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Glory in excelsis name. Tuhan yang menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Kita boleh ada dan kita boleh kuat. Tahan. Ada Yesus.
pujian syukur kepadamu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang patut kami tinggikan, Allah yang patut kami sembah. Hanya Engkau Yesus, satu-satunya Allah kami yang luar biasa, yang hidup, yang bertahta di dalam hati kami. Karena Engkau telah lahir bagi kami Tuhan, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang selalu melakukan rangkaian. Tebus kami semua Tuhan dengan darah-Mu yang suci, yang kudus itu. Terima kasih Tuhan. Setiap Tuhan padamu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami ada sebagaimana kami. Tuhan semuanya karena perlindungan, karena kasih anugerah-Mu selalu menyertai kami Tuhan. Ampuni setiap salah dosa kami Tuhan. Kadang-kadang kami selalu menyakiti hati. Ampuni kami Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapak. Kami sudah sampai itu. Biar firman-Mu juga hidup di dalam hati kami dan bertahta selalu di dalam hati kami. Kami selalu merindukan akan Roh Kudus-Mu, selalu menuntut tiap perjalanan kehidupan kami Tuhan. Apa-apa yang kami perbuat Tuhan seturut kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu yang telah dipersiapkan Tuhan sebagai saluran berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapak. Semua kami yang terlibat dalam pelayanan Tuhan, Tuhan pakai senantiasa Tuhan sampai akhir hayat Tuhan. Pakai kami semua selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami sekitar dan korban persembahan Tuhan. Tuhan berkati kami semua. Bahkan tikat-tikat langit curahkan berkat-Mu bagi kami semua. Terima kasih banyak Bapak di surga. Kami menggunakan sabda-Mu Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sekarang dulu kita memberi persembahan yang pertama untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sambil menunggu kita angkat wajah. Yesus Engkau Juru Selamatku. memuji, kita menyembah, memuliakan nama Tuhan. Dalam pujian penyembahan tadi, betapa kita menikmati, merasakan hadirat Tuhan. Amin. Damai sejahtera, sukacita melimpah dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita buka dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-11. 1 Timotius 6 ayat yang ke-11. Kalau sudah dapat, katakan amin. Mari, kalau tidak keberatannya kita berdiri kembali ya. Kita akan baca ayat ini.
1 Timotius 6 ayat yang ke-11. Sudah ada di layar. Saya akan baca 1, 2, 3. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Silakan duduk. Puji Tuhan, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Kalau dalam terjemahan lama, ya, manusia Allah ini pakai kata hamba Tuhan. Ya. Selalu orang menghubungkan kalau kami yang melayani, oh, Dur kan hamba Tuhan, Bapak kan hamba Tuhan. Ya. Di Natal waktu Maria malaikat datang pada dia bilang, aku ini hamba Tuhan. Jadilah sesuai dengan perkataanmu. Kita adalah hamba Tuhan, manusia Allah. Engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kita membaca ayat-ayat sebelumnya, itu yang harus kita jauh. Gak perlu saya bahas ya. Biasanya ada percecokan, ada perseteruan, ya, ada kepentingan diri sendiri. Tetapi yang kita mau belajar kebenaran firman Allah saat ini, itu mulai dari kejarlah keadilan. Ini yang pertama. Kita ada menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan, percaya kepada Yesus. Kita harus mengejar keadilan. Kalau bicara keadilan, itu tidak harus sama. Yang namanya adil itu tidak harus sama. Anak saya 3, ya, yang satu sudah semester 5, satu semester 3, yang itu masih kelas 2 SMA. Tentu saya kalau kasih saudara mereka kebutuhan keperluannya, ya, tidak akan sama. Karena yang satu kuliahnya ke Jakarta Selatan, yang satu cuma di Bekasi, yang itu cuma dekat di Harapan Jaya gitu, ya. Jajannya, kebutuhannya, transportasi, uang kuliahnya itu akan berbeda. Kalau yang bungsu yang masih SMA akan bilang begini, itu kakak Gedi yang paling tua ya, Kak Gedi itu bayarnya itu 16 juta satu semester. Mungkin dia nuntut, saya juga dikasih seperti itu. Saya mau tuntut keadilan. Jadi keadilan itu tidak sama, sesuai kapasitas, sesuai kebutuhan kita. Amen. Ya, kita beli beras ke warung, mau beli 3 kilo, kita bawa wadah yang 3 kilo. Waktu ditumpah itu beras pas penuh berpulang. Waktu kita beli beras 5 kilo, kita bawa wadah 3 kilo, tumpah. Benar gak? Karena kapasitas cuma 3 kilo, beli dapat 5 kilo. Kalau demikian kita bawa yang kapasitas karung 20 kilo, kita beli beras 3 kilo, yang terlihat sedikit banget karena kapasitasnya besar untuk 20 kilo. Jadi Tuhan tahu, Tuhan adil. Kita yang berpikir, melihat gitu, kita kan sama-sama setia, kita kan sama-sama melayani, kita kan sama-sama datang tepat waktu, jam doa. Saya sama dia sama datang. Kok dia lebih diberkati? Dalam arti begini, ngukur. Kalau Tuhan kasih motor, wah dia dapat tuh Vario Honda. Saya hanya Mio, hanya Beat gitu. Gak adil dong Tuhan, gak sama. Tapi Tuhan berlaku adil, ya. Tidak harus sama, tapi harus sesuai dengan kapasitas kita. Ya. Jadi saya ngomong nanti ini tempat kalau penuh 130 muat. Saya bilang di tempat kami udah atur 70 kursi, itu udah dempet-dempetan. Karena luas ruangannya, luas bangunannya ya lebih kecil di saya nggak bisa lagi. Tuhan, ini GPD Gria 50,
bisa 130, saya juga 130 gitu. Berarti siapin gerbang Doraemon waktu masuk jadi kecil semua. Jadi kecil. Kapasitas saya 70 orang, udah penuh itu. Ya. Pasang 3 AC udah panas. Tuhan memberikan sesuai dengan kapasitas kita. Roma 3 ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Dalam darahnya hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Yesus Kristus ditentukan menjadi jalan pendamaian. Dia menunjukkan keadilannya karena ada perbuatan-perbuatan manusia, perbuatan-perbuatan yang dahulu yang menyakiti hati Tuhan, yang mengecewakan Dia. Kita tidak tahu mungkin apa yang kita lakukan, ya. Anak kecil saudara yang tidak mengerti, dia tidak tahu saudara, ya. Kalau mungkin mukul temennya, itu cubit temennya, itu salah, dia nggak tahu saudara, ya. Kalau masih yang anak-anak bayi yang kecil, kalau udah ngerti ya udah dikasih tahu, dia jangan ya cubit temenmu ya, jangan ambil permennya ya, gitu. Oh iya mah, iya pak, gitu udah tahu. Oh yang kecil itu, yang anak bayi masih ini dia sudah ambil, dia tidak tahu. Kita seperti itu. Dahulu kita tidak tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, tapi Tuhan menunjukkan Yesus datang. Itu Natal kan? Dia datang dalam dunia ini, menunjukkan keadilannya. Adil, saudara. Kalau pun dihukum, ya itu demikian ya. Beda kalau orang yang merencanakan untuk berbuat sesuatu, dia sudah pikir, dia sudah pantau, dia sudah incar, terus dia lakukan sesuatu, itu berat sekali hukumannya. Tapi kalau spontan gitu, lagi jalan di mana udah terdesak, dilakukan saudara, ya setelah dipertimbangkan hakim yang adil, sudah dia berkata itu tidak sengaja, hanya membela diri, ya. Itu hukumannya. Yesus Kristus tahu, Dia berlaku adil. Dia tahu bahwa perbuatan-perbuatan kita yang dahulu, perbuatan-perbuatan kita yang lalu, itu Dia berlaku adil. Yesus datang ya, untuk membayar, menebus setiap salah, dosa dan pelanggaran kita. Amin. Sehingga kita diselamatkan oleh Tuhan. Damai sejahtera, sukacita daripada Tuhan, tidak Dia akan biarkan pergi dari kita, akan menyertai hidup kita. Amin. Bahkan firman berkata, berkat Tuhan akan menyertai kita. Kita menjadi orang yang beruntung, orang yang sukses di hadapan Tuhan. Haleluya. Yang kedua, dalam pembacaan tadi, ibadah. Setelah kita kejar itu kan, itu kejar itu saudara, bukan jalan slow, bukan jalan kaki, tapi itu kalau kejar saudara, walaupun anak kita ya ini yang masih bocah-bocah ini saudara, ya walaupun dia masih merayak begini, kalau mengejar dia ya tetap ada ekstra tenaga ya, lari, apalagi ngejar motor. Saya ngantar istri ke pasar saudara, ya pasar Bekasi saudara, udah saya di jalan tunggu istri saya bawa apa ini belanja minyak keranjang, bukan keranjang, itu di kantong-kantong plastik. Terus dia sebelum naik dia taruh di jok di ini. Jadi pikiran saya, oh dia udah naik, saya jalan. Saya jalan, istri saya jalan itu orang pada teriak, Pak, itu
langsung sorry. Itu jadi apa? Bukan catatan. Itu diukir tiap kali ini. Kamu kan pernah tinggalin saya. Saya juga waktu masih membantu di daerah Harapan Indah ya, buat dari sana saudara, ini cerita belum nikah, saya nikah tahun 2001, berarti sebelum tahun 2000 tuh, berarti udah 23 tahun lalu. Saya naik motor saudara di Senen, itu di rel kereta kan lagi padat saudara. Jadi saya duduk begini, tahunya kaki saya itu nyangkut saudara di motor-motor sebelah. Jadi karena nyangkut gitu saya jatuh gitu. Yang pendeta Harapan itu dia gas terus, saya kejar sudah sampai di rel gitu. Orang walaupun udah teriak, wah nggak denger, itu ribut kan, saya kejar, terus terhenti, saya naik, udah santai aja dia, bawa, udah nanti sampai kita mau cari sesuatu di pasar, baru saya bilang ini, tadi kan saya kesenggol jatuh, saya kejar kali ada 50 meter itu motor, masa? Itu saya nggak tahu. Itu yang namanya kejar itu ya, berlari, ada ekstra tenaga yang dikeluarkan, belum diteriakin orang gitu ya. Itu ada korban perasaan, benar nggak? Kalau kita mengejar keadilan, itu jadi satu ukiran dalam hati. Ingat terus. Jadi saya kalau ketemu sama pendeta lagi ngobrol, pasti yang diangkat itu nih, dia sama ya. Di sini nggak ada ya. Atau istri, atau ada yang pernah ditinggal. Gitu selalu jadi catatan gitu. Bos ya, kamu tinggalin lah. Itu cuma guyonnya dia, tapi itu membekas ya. Ibadah setelah kejahatan ibadah ya. Kita tahu saudara yang namanya ibadah yang memberikan rasa cukup itu di 1 Timotius 6 ayat yang ke-6 ya. Kalau kita mundur, firman Allah berkata, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberikan keuntungan besar. Bukan cuma keuntungan, tapi keuntungan besar ya. Yang dagang tentu mau untung. Ada mungkin kita bikin kue atau buat sesuatu terus saya mau rugi, enggak ada saudara ya. Kita pasti mau untung. Di dalam Tuhan ibadah itu disertai rasa cukup. Apa yang dimaksud dengan rasa cukup? Rasa cukup itu kita memposisikan hidup kita membutuhkan Tuhan. Amin. Kita memposisikan hidup kita membutuhkan Tuhan. Ibadah yang disertai rasa cukup. Ada yang ibadah begini kan, tumben kelihatan, iya diajak tuh sama ini, saya nggak mau tapi ditarik gitu, nah gitu kan, gitu. Ibadah yang disertai rasa cukup itu ibadah yang karena memang kita butuh Tuhan. Ini kan hari Minggu tuh, besok lagi tanggal 25, tanggal merah, hari Natal, nggak kerja kan, tanggal merah. Kita memposisikan bahwa kita butuh Tuhan, amin. Kita butuh ibadah, kita butuh damai sejahtera Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Kenapa? Karena kita memposisikan kita butuh. Orang kalau butuh di rumah aja dah, gitu. Ya, tetangga gitu. Kalau istri saya itu orang sana Lagu Boti dekat di Bali ya. Horas ya. Ada cerita-cerita yang sering saya dengar gitu. Kenapa katanya kalau kita perumahan kan dempet satu tembok itu milik bersama. Betul kan? Rumahnya jauh-jauh, ada yang 100 meter, terus 50 meter, 200. Jadi begitu. Kalau mungkin saya gitu, saya punya teman namanya Roy gitu. Ini saya nggak perlu nama Roy. Gitu saya akan teriak, Roy!
Lebih keras lagi, gitu. Bagi garam. Teriak, gitu ya. Tapi kalau kita di Manado, ya nggak ada, ya gitu ya. Dekat, kalau di kampung saya pun rumah dekat-dekat gitu. Rumah saya sudah bilang itu rumah saya cuma di kampung belakang, rumah saya di depan. Itu pergi ke rumah sana, minta garam. Nggak boleh mau beli. Kalau malam warung di sana begitu nggak dibuka, kalau beli garam di jalan nggak boleh. Karena kenapa nggak boleh? Gitu. Ada yang dihubungkan dengan tahil nanti gitu. Terus penjelasan ilmunya karena kalau supaya kamu jadi orang itu siap yang namanya garam itu ada terus setiap saat. Jangan cari jam 10 malam. Jarum nanti takut jatuh gitu, ntar diinjak ketusuk gitu atau dengan namanya jarum gitu. Oh gitu ya. Orang tua saya yang butuh diminta saya pergi sama itu. Gitu panggilnya apa gitu, Nek. Kalau saya oma ya. Oma gitu. Nenek, dobung. Ya. Itu mama minta garam. Kita memposisikan berarti kita yang butuh, kita yang datang sama oma. Kalau kita memposisikan kita butuh Tuhan, kita yang datang. Ibadah, datang menyembah, datang mencari Tuhan. Ya. Bukan cuma butuh, tetapi dengan tulus, ikhlas. Men, kita sering dengar ya, bagaimana Yusuf itu adalah seorang yang tulus hati. Teman kami, hamba Tuhan namanya Tulus. Teman-teman di sini ya, tapi kita tulus. Mereka selalu, ini orang yang paling tulus sih. Pendeta. Kita tulus. Ada juga pendeta Ishak tulus. Ya, ini doa, ini apa gitu. Ya. Dia biar marah biar itu tetap orang bilang, Bapak tulus. Gitu ya. Kita datang memposisikan hidup kita, datang kepada Tuhan disertai rasa cukup untuk beribadah dengan tulus, ikhlas. Ya, kita sadar kita butuh Tuhan, kita mencari Tuhan. Saya percaya kita semua yang ada di tempat ini, jam-jam ibadah yang ada. Bahkan saya dengar tadi Gembala bilang persiapan nanti sampai bulan Maret ya di acara ulang tahun ke-50 tahun emas pelayanan saudara. Pasti Bapak Ibu Saudara yang ada dengan tulus ikhlas, dengan sadar akan mendukung semua itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita datang beribadah disertai rasa cukup, itu akan memberikan keuntungan yang besar. Amin. Ini kata firman Tuhan loh, kata saya ya. Disertai rasa cukup akan memberikan keuntungan. Saya percaya saudara ya. Saya waktu pujian tadi ya, wah gitu banget setiap saya ibadah sini. Luar biasa saudara ya, yang mengekspresikan. Tuhan akan memberikan keuntungan yang besar. Ya. Kita akan pulang dengan membawa damai, sejahtera kepada Tuhan. Amin. Waktu kita berdoa untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita. Saya tadi nanya gitu ya, ini cucu oma Michael ya, saya baru ini Brandon. Saya pikir sudah SMA. Dia bilang enggak, baru SMP kelas 1 berarti kelas 8. Itu tapi udah besar ya, sudah tinggi ya saudara. Ya. Luar biasa. Kita berdoa untuk anak-anak kita. Tuhan akan berikan hari depan, masa depan yang gemilang. Amin. Kita berdoa untuk usaha pekerjaan kita. Tuhan akan promosikan, Tuhan akan bela, Tuhan akan berikan yang terbaik bagi kita. Amin. Demikian juga tempat pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saya percaya saudara ya, kalau ini 130 lagi sudah diatur penuh, tidak muat. Tadi kita bilang kalau di data itu sudah 200. Kalau datang semua nggak cukup, Tuhan akan siapkan lagi yang lebih. Amin. Memberikan keuntungan semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Setelah itu firman Allah berkata, kesetiaan. Jadi gampangnya saudara, kesetiaan itu satu untuk selamanya. Kesetiaan itu satu untuk selamanya. Makanya selalu
Mereka analogi itu dengan burung merpati. Burung merpati itu gitu ya, orang yang sudah yang tahu burung ya. Itu dia pasangannya cuma satu seumur hidup. Setia itu satu untuk selamanya. Hanya kamu, tidak ada yang lain. Itu. Hanya kamu, tidak ada yang lain. Kalau kita konteksnya kepada Tuhan, Yesus satu-satunya juru selamat. Amin. Hanya Engkau Yesus satu-satunya. Tidak ada yang lain. Amin. Tidak ada yang lain. Itu setia. Di India, saudara, saya baca saudara, seorang misionaris saudara, di tahun 1829 itu dia masih menemukan saudara, ada yang namanya budaya sati. Jadi itu masih dipraktekkan. Apa itu sati? Sati itu jadi satu keluarga yang sudah diikat suami istri, kalau suaminya meninggal duluan, karena ini suaminya, dia sudah menganggap, dia sudah tanam dalam hidupnya, ini suami saya, dewa saya, ya, Tuhan saya. Kalau suaminya yang mati duluan, itu kan dibakar ya. Kalau dia ya di Bali pun masih ada nabe gitu ya. Suaminya udah prosesi semua upacara, udah dipasang, udah apinya sudah nyala, dia akan loncat ke dalam api dalam keadaan hidup, dan dia akan jadi abu bersama dengan mendiang suaminya. Itu masih 1829 itu, kalau saya baca itu masih ada yang mempraktekkan itu, dan mereka sangat menghormati itu. Tapi sekarang itu sudah tidak dilakukan lagi. Tetapi poinnya bahwa ini seorang istri ini dia melihat itu Tuhan saya, itu dewa saya, itu Tuhannya dia. Saya akan mati bersama karena hanya satu untuk selamanya, ya. Tidak ada yang lain. Dia loncat. Kalau dalam pandangan Kristen, ya, kalau yang namanya mati untuk manusia itu sia-sia, bukan. Tetapi kalau kita posisikan konteksnya, Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Dia adalah satu-satunya. Amin. Tidak ada yang lain. Kita akan berkata, hidup untuk Kristus, mati untuk Kristus. Bukankah Paulus berkata demikian? Kalau aku hidup untuk Kristus. Kalau aku mati, aku untung, karena aku akan bersama dengan Tuhan satu-satunya. Amin. Haleluya. Saya percaya kita semua yang ada di tempat ini, kita adalah umat-umat Tuhan, orang-orang yang setia kepada Tuhan. Haleluya. Dan yang terakhir, ya, kasih, kesabaran dan kelembutan. Itu termasuk kesetiaan, itu adalah buah-buah roh, ya. Kita lihat saudara di Galatia pasal yang kelima ayat yang kedua, ya. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Tidak ada. Kalau kita berbuat baik, saudara, kalau kita setia, kita lemah lembut, saudara, kita sabar, saudara, itu adalah buah-buah roh yang hidup di dalam kehidupan kita. Kita yang datang bersyukur, kita yang datang beribadah kepada Tuhan, kita hidup dalam buah-buah rohnya Tuhan. Haleluya. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Saya undang musik yang ada, hanya satu pujian, ya, yang berkata, kasih pasti lemah.
seperti Yesus. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang terus berkenan dalam hidup kami Tuhan. Kami mau terus belajar dari kebenaran firman-Mu, karena kami mengikut Kristus. Untuk itulah kami mau menjadi seperti Yesus. Terima kasih Bapa. Pujilah nama-Mu kekal selama-lamanya Tuhan. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan. Tuhan, Kau menjamah kami, melawat kami, dan kami yang mengerti akan kebenaran firman-Mu memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Kita mau memberikan persembahan yang kedua dan ekstra kolekte untuk ulang tahun Gereja GPDI 50. Sambil menunggu kita mengangkat pujian Yesus harapan jiwaku, pengharapanku hanya Yesus saja. Amin. Kepada Bapak Pendeta Lucky Nayawan yang sudah memberitakan firman Tuhan, sehingga kita semakin terus belajar untuk mengejar Tuhan. Amin. Haleluya. Dan kami percaya Tuhan memberkati pelayanan beliau, ya, baik jemaatnya, keluarganya diberkati oleh Tuhan sepanjang hari, sepanjang tahun, tetap semangat untuk melayani Tuhan. Puji Tuhan. Sudah? Oke, demikianlah pengumuman yang bisa kami sampaikan, dan kami juga berterima kasih terus doakan bagi Ibu Gembala kita yang kesehatan kekuatan yang diberkati oleh Tuhan, dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bahkan seluruh tim musik, WL, Sinar, semuanya diberkati oleh Tuhan dalam pelayanan saudara sekalian semua. Ada pengumuman lain? Mungkin dari ketua panitia? Ya? Oh, tidak ada. Terus doakan untuk perayaan Natal besok dan juga untuk perayaan ulang tahun Gereja 50.
biar semuanya berjalan seturut kehendak Tuhan. Puji Tuhan. Saya undang semua untuk berdiri. Kita sudah sangat diberkati oleh Tuhan. Kita mau pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. di atas segala raja, Tuhan yang kami puja, Tuhan yang kami sembah, Yesus Kristus. Saat ini ya Bapa, di akhir ibadah ini ya Bapa, kami bersyukur Tuhan, Engkau baik dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, buat Tuhan semua umat-umat-Mu yang saat ini Tuhan telah datang beribadah kepada Engkau. Tuhan sudah berkati mereka. Damai sejahtera, sukacita dapat Tuhan menjadi bagian milik mereka. Kami pulang dengan membawa berkat-berkat daripada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, setiap umat-Mu yang ada Tuhan sudah berkati. Dalam pujian penyembahan syukur kami dengar firman-Mu, segala korban syukur persembahan kami, semuanya Tuhan yang memberkati. Tuhan tilik dapat yang maha tinggi. Kami berdoa Tuhan secara khusus untuk pelayan pujian Tuhan di tempat ini ya Bapa. Tuhan Yesus, tolong Tuhan untuk Tuhan ibadah pada besok hari, ibadah Natal yang ada ya Bapa. Tuhan berkati Tuhan, damai sejahtera sukacita dari Engkau ya Tuhan. Menyertai semua umat-umat-Mu, mereka datang Tuhan beribadah memuji menyembah Engkau. Engkau berkati Tuhan Yesus juga Tuhan, untuk Tuhan persiapan panitia yang ada Tuhan, untuk Tuhan akan memperingati 50 tahun pelayan pujian Tuhan di tempat ini ya Bapa. GPD Kriya 50 yang ada Tuhan, suatu pertolongan-Mu, berkat yang besar bagi jemaat Tuhan yang ada Tuhan, boleh merayakan untuk perayaan yang ke-50. Semua karena Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, dan apa yang mereka lakukan, mereka persembahkan untuk kemuliaan Tuhan, untuk pelayanan pujian Tuhan yang ada dalam nama Tuhan Yesus. Umat-umat-Mu, panitia ada, semua mereka yang terlibat Tuhan memberkati. Tuhan tolong berkati Tuhan secara khusus juga Tuhan untuk Tuhan Ibu Gembala yang ada ya Bapa. Engkau yang tahu akan kesetiaan pelayan Tuhan, perintisan pelayan tempat ini Tuhan. Tuhan yang memberkati hidupnya, Tuhan yang menolong bertambah-tambahkan Tuhan, senantiasa hikmat, urapan senantiasa pada Ibu Gembala yang ada. Engkau yang memberikan kekuatan kesehatan yang terbaik Tuhan dalam kehidupannya. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang tilik semua pengorbanan untuk pelayanan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih banyak Yesus. Semua Tuhan, pelayan-pelayan pun, semua mereka yang terlibat Tuhan untuk mendukung pelayanan Tuhan di tempat ini ya Bapa. Ada berkat khusus bagi mereka semua umat-umat-Mu yang ada. Terima kasih Bapa, terima kasih banyak Yesus, terima kasih banyak Roh Kudus. Juga Tuhan berdoa Tuhan untuk Tuhan anak-anak-Mu, umat-umat-Mu yang tadi disebutkan Tuhan, mereka yang berhari ulang tahun baik Tuhan di tanggal 18 Tuhan maupun tanggal 20 yang ada ya Bapa di surga. Tuhan yang tahu Tuhan akan
Tuhan berkat-berkat khusus yang Tuhan berikan kepada mereka. Kesetiaan senantiasa Tuhan bertambah-tambahkan kepada mereka. Engkau yang berkati Tuhan seluruh keluarganya. Pekerjaan usaha apapun yang dilakukan ditolong, diberkati oleh Tuhan secara khusus. Terima kasih Bapa, terima kasih banyak Yesus Kristus. Engkau yang menolong berkati daerah kompleks ini. Tuhan, tetangga-tetangga yang ada kiri, kanan, muka belakang sekeliling tempat ini. Engkau yang tolong, Engkau yang berkati Tuhan. Semua menjadi berkat, menjadi anugerah Tuhan bagi mereka ya Bapa, karena ada yang orang yang beribadah, memuji dan menyembah, mengagungkan di tempat ini ya Bapa. Engkau berkati juga senantiasa pemerintah yang ada Tuhan, baik RT, RW yang ada di Medland ini, bahkan Tuhan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, bangsa dan negara yang kami cinta Indonesia ini. Tuhan, itu yang terbaik Tuhan, yang akan Tuhan berikan Tuhan bagi Tuhan bangsa dan negara kami. Dalam Tuhan menghadapi Tuhan pemilihan baik itu presiden Tuhan, anggota dewan yang ada ya Bapak Saudara maupun yang lain-lain Tuhan. Tuhan yang tahu Tuhan, karena setiap mereka adalah hamba-Mu di bumi ini. Yang terbaik yang akan Tuhan berikan bagi bangsa dan negara kami Tuhan, yang akan senantiasa mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini dimanapun berada ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih banyak, terima kasih banyak Roh Kudus. Kami sudah berdoa dan bersyukur pada Engkau Tuhan. Sekali lagi Tuhan, setiap kami yang ada di tempat ini sudah diberkati oleh Tuhan. Tuhan sudah tolong kami, keluarga kami, anak-anak seisi rumah, orang tua kami, usaha pekerjaan, mata pencarian, apapun yang kami lakukan dalam anugerah, dalam berkat Tuhan yang ada. Bahkan Tuhan akan memberikan lebih dari yang kami doakan. Itu adalah janji firman-Mu. Segala hormat, pujian, syukur, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat tangan kita, arahkan hati pikiran Tuhan. Biarlah turun berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, cinta dan kasih pengorbanan dari Kristus Yesus Tuhan, serta persekutuan penghiburan dari Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini, besok seterusnya sampai selama-lamanya. Maranatha, datang kali kedua untuk menyebut setiap umat-umat Tuhan yang ada, umat-umat yang setia yang menanti-nantikan Tuhan. Terimalah berkat penuh, berkat limpah curahan berkat atas hidup kita, keluarga, orang tua, kakak, usaha, pekerjaan, mantapnya. Apapun yang kita lakukan semua sukses dan berhasil ditolong oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Sebentar umat-umat-Mu akan kembali dengan terus pelatihan dalam berkat, dalam kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saya sangat bersyukur boleh beribadah bahkan melayani bersama dengan jemaat GPD Igria 50 Medland Tambun Cibitung. Saya percaya bahwa jemaat Tuhan di tempat ini akan makin diberkati oleh Tuhan. Luar biasa iman-iman jemaat Tuhan yang ada akan ditambah-tambahkan, nama Tuhan akan dipuji, dipermuliakan. Haleluya. Dan juga saya mengucapkan selamat untuk ulang tahun pelayanan kerjaan Tuhan di tempat ini yang ke-50, Jemaat GPD Igria 50. Makin sukses diberkati Tuhan, Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberkati, akan menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar yang ada.
Dan Tuhan akan menolong semua, mulai dari gembala, jemaat Tuhan yang ada, para pelayan, jemaat Tuhan yang ada, makin sukses dan diberkati Tuhan. Haleluya. Saya mengucapkan selamat hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy